Iki. Yang kami hormati PIC Komunikasi Bapak Imam Fatimah yang kami hormati Ketua KPU DPR Saudara Ajeng Putri Nurfadilah serta seluruh hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul
disimak dan diperhatikan. Semoga dengan adanya acara debat ini akan membuat kalian merasa yakin untuk menentukan pilihan. Dan jangan lupa tanggal 28 Desember gunakan hak pilih kalian melalui SSO. Jangan golput. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ajen Tinggi Fadila yang telah memberikan sambutan pada kesempatan hari ini dalam acara debat calon direktur yang disampaikan KM. Sambutan adalah sambutan dari PI Psikologi Kementerian, yaitu Bapak Imam Kasiman Benda Hadiah Ketua SHMK kepada Bapak Imam Kasiman Benda Hadiah Ketua. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang saya hormati Ibu Kajus, yang kita banggakan Dr. Osyana Jemisi, MSI. Terima kasih sudah hadir di hari yang sangat luar biasa yang sudah disediakan oleh rekan KPU untuk kita mendengarkan kampanye ideologis dari dua pasangan calon yang sudah lulus verifikasi untuk kemudian akan menjadi kandidat yang kita pilih untuk mengawal dan menjalankan pengawalan di politik dan PKK. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan KPU yang bertugas dan mungkin sangat singkat sudah bekerja dengan presis juga secara maraton di era pandemi ini dan hampir sudah menyelesaikan tugas sebenarnya hingga tanggal 28. Saya juga mohon maaf tidak bisa langsung hadir di tempat karena kebetulan kami juga sedang mengawal persiapan pengira seluruh desa di universitas. Saat ini saya sedang mendampingi KPU universitas juga untuk kita bisa menjalankan pengira kita nanti tanggal 28 Desember. Yang pertama yang ingin saya sampaikan selamat kepada dua pasangan calon. Ada dua pasangan ini putra putri terbaik PKN yang akan siap bekerja dan saya bangga dan bersyukur sekali karena dalam proses pelaksanaannya kita sama-sama berusaha menjunjung tinggi nilai demokrasi dan seperti yang saya terus kedepankan dan terus ingatkan kepada rekan-rekan, mari dalam praktik berdemokrasi selalu kita mengedepankan rasa kekeluargaan. Jaga satu proyek. Nah, ini bukan persoalan menang kalah, tapi hanya sedang mencoba berpraktik. Ya, berpraktik walaupun sebenarnya kita berharap ke depan itu dalam konteks kita KMJPK ini harapan saya ke depan kita bisa melakukan musyawarah untuk mufakat lalu COVID. Dalam beberapa kesempatan saya juga sudah membahas ini di kelas kebetulan saya yang melakukan kegiatan yang teman-teman. Tapi kalau ini mau voting kita syukuri, kita percaya bahwa dalam kontestasi demokrasi yang dilakukan dan jelas. Yang berikutnya saya juga ingin mendorong kepada semua untuk semua warga PPKN khususnya mahasiswa kuliah yang akan ikut memilih. Berharap sekali bisa partisipasi politiknya. Barangkali hari ini tidak semua bisa ikut online menonton cara sama-sama online. Rekaman ini semoga bisa dilakukan juga dan teman-teman bisa mendengar dari pasangan calon yang akan memaparkan visi-misi sehingga kita bisa paham apa kira-kira gerakan yang akan mereka lakukan ketika mereka dipercaya menjadi ketua HMJ dan wakil ketua HMJ sekarang. Kita ingin mendengar dan inilah yang terbaik. Inilah yang menurut Anda benar-benar memang visinya terukur terarah dan memang punya goal yang pasti dapat tercapai. Ini hanya hati nurani, tentukan pilihan dan tentukan juga dengan iman. Bukan dengan saya ya, tapi Anda beriman dengan apa yang Anda pilih gitu ya. Supaya ketika siapapun terpilih kita bersyukur, kita akan support karena yang terpenting adalah kita bisa memberikan kontribusi terbaik kita untuk lembaga dan semua warga khususnya mahasiswa bisa puas dengan layanan KMJ. Saya pikir ini yang boleh saya sampaikan. Terima kasih kepada KPU, kepada Panwas dan semua rekan-rekan yang terkait di dalam proses penggerak
pemilihan kita selesaikan dengan proses keluarga. Kita bermusyawarah sebagai keluarga karena bagaimanapun kita adalah keluarga besar Indonesia. Apalagi dalam konteks ini keluarga besar DPR. Kami itu rekan-rekan kita sampaikan. Terima kasih. Semoga sukses dan tanpa berbahan kita bisa menyukseskan pemilihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum. Terima kasih kepada KPU dan Panwa serta jajaran yang lain yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga kegiatan ini pun berlangsung dengan baik. Teman-teman, hari ini proses debat biologi gitu ya. Dengan misi mencari calon pemimpin terbaik pada level mahasiswa di tingkat nasional. Nah, proses ini tentu proses belajar ya. Sekali lagi saya menyebutkan proses belajar karena itu kita harus melakukan penuhan seperti yang dikatakan oleh Pak Iman tadi. Saya sepakat bahwa kita harus mengimani apa yang kita yakini sebagai sebuah kebaikan, sebagai sebuah kebenaran yang kemudian berdasarkan keimanan itu, keyakinan pada apa yang kita yakini sebagai apa yang baik itu, maka kemudian kita akan membuat pikiran dengan mempertimbangkan berbagai macam hal. Yang salah satunya adalah apa yang akan dilakukan di kebijakan kita. Proses ini saya kira proses untuk mengenal jauh tentang calon kita ya, calon yang pada dua calon. Namun pada dua pasangan calon yang sudah tersertifikasi dan di belakang sebelumnya, kita tidak memilih yang paling baik programnya, yang paling baik kemampuan meyakinkan pemilihnya, tapi saya yakin bahwa kedua pasangan calon adalah dua pasangan yang sudah sama-sama baiknya yang ada di jurusan kita. Ya, hari ini mau tidak mau kita memang harus menjalankan proses demokrasi itu untuk memilih calon teman yang akan menjadi pimpinan di level mahasiswa di level jurusan. Nah, nanti teman-teman yang harus kita pertama kali dan selalu saya katakan berkali-kali, hal pertama yang harus kita selalu jaga bersama. Siapapun yang terpilih, bagian penting harus dilakukan adalah menjaga bersama. Siapapun yang memilih dan memilih siapapun yang harus dijaga adalah bagian dari yang penting. Ini adalah bersama. Ingat kita ini satu keluarga yang tetap berkaitan untuk membuat bagaimana tatanan kehidupan di jurusan kita. Sekali lagi, selamat berdemokrasi, menggunakan pilihan dengan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mari kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Oksen dari Universitas yang telah memberikan manfaat dan acara hari ini yang dibuat yang tentang PMKN 2020 Desember secara baik. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni akan dipandu oleh moderator pembelajaran pemira PMKN 2020. Kepada moderator yang bertugas, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Dalam acara selanjutnya akan saya pimpin. Pertama, saya akan membacakan teknis debat pada siang ini. Yang pertama yaitu perkenalan paslon pertama untuk memaparkan visi dan misi serta program kerja. Kemudian yang kedua yaitu pemaparan visi misi program kerja oleh paslon nomor 2. Selanjutnya pembacaan mosi. Kemudian yang ketiga ada debat terbuka, dan kemudian ada pertanyaan audiens, kemudian closing statement. Peraturan debat kandidat ketua dan wakil ketua HMJ PMKN. Yang pertama yaitu memakai pakaian formal dan berjas alma mater UNESA untuk setiap calon ketua dan wakil ketua HMJ PMKN. Kedua, yakni setiap paslon, tim ses, dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur dalam bentuk apapun di ruang debat. Yang ketiga, setiap paslon menjawab pertanyaan dari KPU RT PMKN dan setiap pertanyaan mempunyai estimasi waktu tertentu yang harus ditaati oleh setiap paslon. Keempat, peserta diberikan kesempatan 1 kali bertanya kepada paslon yang lain sesuai estimasi waktu yang ditentukan. Keenam, seluruh peserta debat paslon yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkan peserta tersebut ke luar ruangan debat atau mengeluarkan peserta debat dari platform Zoom. 7. Dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika, dan barang apapun yang bisa membuat kerusuhan dalam ruangan. 8. Apabila paslon pendukung maupun tim ses melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka akan dikenakan sanksi oleh pihak KPU RT PMKN sesuai dengan ketetapan KPU RT PMKN nomor 6. Dan yang terakhir yaitu peserta debat paslon terdiri dari tim ses yang terdaftar dari setiap paslon, kemudian KPU RT, Panwas C, dan mahasiswa selingkuh PMKN UNESA. Selanjutnya, yakni pemaparan visi misi program kerja oleh paslon nomor 1. Saya berikan waktu selama 5 menit. Sebentar. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera, salam sejahtera, salam sejahtera. Kami di sini selaku pasangan calon ketua himpunan mahasiswa jurusan PMKN Islam dan wakil calon ketua himpunan mahasiswa jurusan PMKN Islam. Perkenalkan nama saya Aliani. Saya dari kelas PPKN 2019. Kami yang akan memaparkan visi dan misi kami menjadi seorang calon ketua HMJ PMKN selanjutnya. Ya, visi misi kami inilah ya karena kami mengevaluasi dan mengkaji kinerja HMJ dari visi kami adalah menunjukkan HMJ PMKN yang berkarakter berintegritas, kualitas dan juga profesional. Misi kami yang pertama adalah
terkait akademik maupun non-akademik dari universitas kepada seluruh mahasiswa PPKN dengan menyeluruh. Misi kami selanjutnya adalah memadai dan merangkul seluruh aksi kreasi mahasiswa PPKN senantiasa berproses dalam berkreasi. Di sini kami akan memadai seluruh mahasiswa PPKN yang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda tentunya di antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Di sini kami akan memadai hal tersebut melalui proker-proker kami yang pertama adalah Bulletin O2 PPKN. Apa itu Bulletin O2 PPKN? Bulletin O2 adalah Bulletin offline dan online PPKN yang berupa media informasi yang berisi kegiatan HMJ PPKN melalui online maupun offline. Di sini kami online akan memakai dengan seperti blog, website ataupun web. Selanjutnya kalau offline kita menggunakan materi yang sudah tersedia di jurusan PPKN yang belum dimanfaatkan secara sepenuhnya. Berikutnya, civic mengabdi. Kita sebagai mahasiswa tentunya harus mengabdikan diri kepada masyarakat sesuai visi dan misi jurusan PPKN kita. Di sini kami di dalam proker civic mengabdi terdapat civic mengajar. Di sini kami mengajak seluruh mahasiswa PPKN untuk mengabdikan diri melalui pengajaran terhadap masyarakat yang ada di sekitar universitas maupun secara umum. Jika boleh menambahi dari program civic mengajar ini, kita bisa berpraktek secara langsung sebagai seorang guru yang berprofesional dan juga berkualitas, sehingga kita bisa belajar mengajar kepada teman-teman semuanya yang ada di lingkup ketinggian ini. Terus program kita yang ketiga adalah laboratorium juara. Laboratorium juara ini merupakan program pendampingan terhadap teman-teman yang ingin berproses melalui minat dan bakat mereka. Contohnya dalam bidang penulisan, contohnya dalam bidang musik atau lain sebagainya. Di sini nanti kita akan bekerjasama dengan GSO keseluruhan yang ada di jurusan PPKN Visa UNESA untuk bekerjasama untuk mencetak teman-teman yang senantiasa ikut lomba dan akan berprestasi. Dan ini outputnya juga akan mengangkat derajat di jurusan kita sendiri. Dan program kerja yang kita terakhir adalah Festival Kebangsaan. Festival Kebangsaan ini merupakan output dari program kita yang ketiga, yakni laboratorium juara. Dari program Festival Kebangsaan ini terdapat dua kegiatan. Pertama adalah FGD atau Forum Group Discussion. Forum Group Discussion ini kita akan mengundang mahasiswa seluruh Surabaya untuk melaksanakan diskusi. Di sana nanti kita akan saling bertukar pikiran bersama dan juga mendapatkan pemateri yang sekiranya mampu untuk membimbing kamu. Dan mahasiswa ini merupakan mahasiswa yang jurusannya linear dengan jurusan kita tentunya. Dan di sini nanti output dari Forum Group Discussion ini adalah menghasilkan tulisan massal, karena seperti yang kita tahu bahwa kita bisa mengajak teman-teman melalui tulisan itu, sehingga teman-teman bisa tertarik dengan apa yang kita bahas dalam FGD ini. Terus yang kedua adalah pesta karya. Pesta karya ini merupakan hasil karya dari demikian presentasi visi misi dan program kami. Apabila ada kesalahan dan penyampaian mohon dimaafkan. Selanjutnya, penyampaian visi misi dan program kerja dari paslon nomor 2. Kepada paslon nomor 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ibnu Harito Sandra dan ini teman saya. Dan saya Tiga Suci Nurani dari kelas 2019A. Baik, kami di sini akan memaparkan visi dan misi kami untuk HMJ 1 periode ke depan. Untuk visi, menuju HMJ PMPKN yang deras, demokratis, progresif, dan harmoni. Sedangkan misi kami terdapat 4 misi. Yang pertama, mewujudkan HMJ PMPKN yang aspiratif dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan HMJ PMPKN yang mampu berdaya saing dengan mengedepankan nalar ilmiah. Yang ketiga, menjalin integrasi antara mahasiswa PMPKN. Yang keempat, menjadi katalisator antara mahasiswa dengan lembaga. Untuk misi yang pertama, yakni mewujudkan HMJ PMPKN yang aspiratif dan akuntabel. HMJ yang aspiratif dan akuntabel. Kami di sini ingin mewadahi aspirasi mahasiswa PMPKN seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada HMJ
Dengan itu, maka kami mencanangkan program kerja 100 hari evaluasi program kerja HMJ PMPKN, yang mana dalam program kerja tersebut kami akan menampung aspirasi mahasiswa terhadap evaluasi program kerja 100 hari HMJ PMPKN. Maka dengan demikian kami bisa melakukan program kerja untuk kedepannya lebih baik berdasarkan aspirasi dan gagasan mahasiswa PMPKN. Sedangkan misi kami yang kedua adalah mewujudkan HMJ PMPKN dengan berdaya saing dengan mengedepankan nilai ilmiah. Nah, ada beberapa program kerja yang di sini kami berinisiatif untuk mengedepankan nalar ilmiah dari mahasiswa PMPKN sendiri. Yang pertama, Pekan Kewarganegaraan. Yang kedua, Civic Art and Culture. Yang ketiga, Nation Festival. Yang keempat, Perpustakaan Indi. Yang kelima, PPKN Mengabdi dan Oase. Obrolan aktual seputar kebangsaan, dan yang terakhir adalah Rumah Garuda sebagai pelatihan media pembelajaran. Yang pertama, Pekan Kewarganegaraan. Untuk periode sebelumnya, Pekan Kewarganegaraan hanya dikemas dengan seminar dan debat. Tapi di sini kami berinisiatif untuk mengemasnya dengan debate competitions, essay competition, dan juga art planner. Yang di dalamnya nanti di art planner ada karya lukisan dari mahasiswa PMPKN, atau kita juga bisa bekerja sama dengan anak-anak seni. Terus yang kedua, tentang obrolan aktual seputar kebangsaan. Di sini kami akan membuat grup diskusi, program kerja tentang diskusi yang isinya tentang kebangsaan. Yang ketiga, tentang perpustakaan Indi. Nah, perpustakaan di sini kita akan menggugah sebuah buku yang nanti didapatkan buku itu dari mahasiswa PMPKN dan juga sumbangan dari para alumni dan juga dari luar PMPKN juga bisa. Dan juga yang keempat, mengenai Rumah Garuda ini. Nah, Rumah Garuda ini adalah program kerja terbaru dari kami yang kami berinisiatif bahwasanya memang kita sebagai mahasiswa pendidikan moral Pancasila dan kewarganegaraan memang hafal dan tahu tentang Pancasila, tapi tidak semuanya tahu tentang isi dari butir-butir Pancasila. Maka dari itu kami di sini berinisiatif untuk membuat media pembelajaran dengan namanya Rumah Garuda, yang di dalamnya berisi tentang butir-butir Pancasila dan juga tentang karya tulis HMJ PMPKN. Jadi untuk seluruh mahasiswa PMPKN yang memiliki karya tulis, baik itu cerita pendek, puisi, dan lain sebagainya, nanti kami akan membuat cipta karya HMJ PMPKN yang akan di pamflet IG maupun di WordPress. Untuk selanjutnya, baik, yang ketiga, HMJ menjadi katalisator antara mahasiswa dan lembaga. Jadi di sini kami sebagai lembaga yang fungsionalis HMJ PMPKN sebagai lembaga mahasiswa PMPKN, kami ingin menjadi penyambung lidah aspirasi mahasiswa PMPKN kepada lembaga di dalam jurusan maupun di luar jurusan guna mensukseskan misi jurusan poin keempat, yakni menjalin kerjasama dan pembicaraan dengan stakeholder terkait untuk menuju lulusan yang lebih baik. yang keempat, menjalin integrasi antar mahasiswa PMPKN. Perlu diketahui bahwasanya dari mahasiswa PMPKN terdapat dari berbagai suku. Nah, maka dari itu kami akan lebih menjalin, merangkul semua mahasiswa PMPKN untuk bisa satu. Dan juga tambahan untuk tadi mengenai mengedepankan nalar ilmiah dan juga Nation Festival tadi, bahwasanya ada pemilihan. Waktunya habis. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membacakan mosi yang nantinya akan dijawab oleh paslon nomor 1 terlebih dahulu. Mohon didengarkan baik-baik. Mosi debat kali ini yaitu apa visi misi jurusan
yang ingin berproses dalam belajar, kita bisa membantu mereka dalam memahami pelajaran-pelajaran, dan di sana nanti kita bisa secara langsung praktek terhadap pelajaran di sekolah itu bagaimana, kita bisa mengetahuinya. Selain itu, hal tersebut dapat menunjang kita untuk berproses sebagai seorang guru yang berkualitas dan juga profesional. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, kemudian untuk paslon 02, kami berikan waktu 5 menit untuk pendaftaran. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Untuk pertanyaan mosi dari KPU adalah apa visi-misi jurusan dan apa yang akan dielaborasikan visi-misi jurusan dengan visi-misi dari kami. Perlu diketahui tentang visi dan misi jurusan. Visi dan misi jurusan pendidikan moral Pancasila dan kewarganegaraan. 1. Menjadi program studi yang unggul dalam bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan selalu berinovasi sehingga menghasilkan lulusan yang bermoral, bermartabat dan mampu bersaing di dunia kerja. Sedangkan misinya menyelenggarakan pendidikan melalui pembelajaran untuk menghasilkan sarjana PPKN yang memiliki kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian di bidang pendidikan dan kajian kewarganegaraan yang mendukung pengembangan kehidupan yang demokratis dan beradab. Baik, untuk misi yang ketiga, misi jurusan PMPKN, yakni menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan pada pendidikan kewarganegaraan yang mendukung pengembangan kehidupan yang demokratis dan beradab. Untuk keempat, menjalin kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder guna meningkatkan mutu lulusan jurusan PMPKN. Untuk yang kelima, menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang unggul guna membantu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Yang kita dapat elaborasikan adalah bahwasanya visi kami adalah menjadikan HMJ PMPKN yang jelas, demokratis, progresif, dan harmonis. Jika nantinya dielaborasikan dengan visi-misi jurusan, bahwasanya di situ terdapat tentang aspirasi juga menjadikan lulusan sarjana PPKN yang bermartabat dan bermoral. Di sini kami juga ada di program kerja kami yang nantinya ada Nation Festival yang pemilihan duta Pancasila, yang nantinya kami juga akan bekerjasama dengan BPIP, dan yang melalui media pembelajaran nantinya kami bisa elaborasikan dengan visi dan misi jurusan tersebut, karena media pembelajaran nanti kita akan bekerjasama juga dengan PSP Pusat Studi Pancasila dari UGM Makassar itu. Dengan media pembelajaran nanti kita dapat dielaborasikan dengan visi-misi jurusan yang nantinya menjadikan lulusan sarjana yang sangat bermoral, bermartabat jurusan seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk paslon 2. Kemudian yakni debat terbuka. Teknisnya yang pertama yakni 90 detik pertanyaan dari paslon 2 ke paslon 1 atau paslon 1 ke paslon 2. Kemudian 90 detik jawaban. Setelah itu 180 detik saling menanggapi jawaban satu sama lain. Sesi pertama saya berikan kepada paslon 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Saya berikan waktu 90 detik. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Yang ingin saya tanyakan kepada paslon nomor 1 terkait dengan visi-misi. Bahwasanya di visi kalian terdapat 5 poin yang menjadi tujuan. Akan tetapi di misi kalian hanya terdapat 3 poin. Sedangkan dalam misi seharusnya mengelaborasi apa tujuan yang ada di visi, tetapi di misi hanya terdapat 3 poin. Saya jadi merasa agak aneh sebenarnya dengan hal tersebut. Dan terkait dengan kata-kata tauladan, setahu saya di KBBI tidak terdapat kata-kata tauladan, yang ada
In your definitions, you can erase the role of HMJ as a role model with Pancasila character. So this is related to Pancasila and the content of the Pancasila item. Have you all memorized it? And please mention 5 until 10 the content of Pancasila item. Thank you. Selanjutnya 90 detik untuk menjawab. Saya berikan waktu dan tempatnya kepada paslon 01. Waktu dan tempat saya persilakan. Terkait visi dan misinya terkait visi misinya mengatakan visi terdapat 5 dan di dalam ini terdapat hanya 3 poin. Kami menggabungkan visi tersebut dalam satu misi. Tentunya kita menggabungkan profesional berkarakter berintegritas dan loyalitas. Kami mengembangkan misi kami poin 2 yaitu mampu meningkatkan peran HMJ sebagai mengoptimalkan fungsi dan peran HMJ itu menjabatkan kebijakan untuk mampu menangkap visi bagi mahasiswa. Yang pertama, yang profesional kami juga menempatkan pada misi yang kedua. Selanjutnya untuk pertanyaan dari pasangan calon pertama, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kedua, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Untuk peran yang Pancasila karakter Pancasila yang menjadi tauladan. Ya, kalian tahu sendiri bahwa HMJ merupakan pimpinan atau pusat dari organisasi dari jurusan PMPKN itu sendiri. Mereka menjadi acuan pertama apabila dilihat dari HMJ sendiri. HMJ yang memiliki karakter otomatis itu tercerminkan menjadi mahasiswa PPKN yang lain bahwa mahasiswa PPKN memiliki karakter. Terima kasih. Saya berikan waktu 3 menit untuk masing-masing saling menanggapi jawaban dari paslon 01. Waktu dan tempat saya persilakan. Mengenai dengan pertanyaan saya tadi dari paslon pertama tidak menjawab pertanyaan saya. Mungkin Pak Ibu dijelaskan terlebih dahulu. Ya, bahwasanya yang kami di sini tarikan adalah misi ketiga yang kaitannya dengan karakter of Pancasila, otomatis di situ masuk dengan Pancasila. Nah, dalam Pancasila tersebut terdapat isi dari butir-butir Pancasila tersebut. Maka, apakah jika sudah dalam misi tersebut sudah terdapat tauladan karakter Pancasila, maka apakah kalian menghafal isi dari butir-butir Pancasila sehingga kalian mengangkat misi yang begitu tauladan karakter Pancasila? Apakah kalian hafal? Jika hafal atau kalian tahu bisa disebutkan 5 sampai dengan 6 butir Pancasila. Terima kasih. Jadi seperti dan terkait visi dan misi, setahu saya visi itu mengelaborasi ke dalam misi. Jadi kalau misi itu 5, sedangkan misi itu 3, seolah-olah malah terperas. Misi itu malah terperas. Sedangkan misi itu adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kenapa malah 3? Ada tujuan kalian itu 5. Apakah sebenarnya Anda kurang memahami tentang apa itu visi dan misi? Terima kasih. Ya, terima kasih atas sarannya. Yang pertama adalah perihal misi yang tadi kan disebutkan bahwa itu termasuk misi kita yang ketiga. Salah satu misi kita yang pertama, bertauladan berkarakter Pancasila. Misi ini berkarakter Pancasila. Anda sendiri sudah menerima pembelajaran dengan Pancasila bukan yang ada 18 karakter yang sudah disebutkan oleh dosen-dosen kita. Jadi sana konsep inti dari pendidikan karakter Pancasila adalah apa? Kejujuran. Jadi inti semua dari karakter Pancasila adalah kejujuran. Di mana kejujuran itu kita dapat mendapatkan
dengan cara apa? Apakah hanya dengan surat? Karena Pancasila tidak hanya berisi tentang surat. Dan Pancasila itu pasti tadi dari buku-buku Pancasila. Jikalau tidak hafal atau tidak membaca buku-buku Pancasila, Mohon maaf, waktu habis. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang akan diberikan dari paslon 01 untuk paslon 02. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. 90 detik. Terkait visi kalian mengenai jelas demokratis, kami menanyakan bagaimana cara menegakkan asas demokrasi dalam politik dalam bangsa kami. Lalu bagaimana saya? Baik, untuk paslon 02 silakan menjawab. 90 detik. Waktu dan tempat saya persilakan. baik, terima kasih atas waktunya moderator dan terima kasih atas pertanyaan dari paslon 01. Bahwasanya tentang demokratisme, divisi kami memang terdapat menjadikan HMJP PPKN yang jelas, demokratis, progresif, dan harmoni. Nah, dimaksud dengan demokratis memang secara teori mungkin kalian mengerti demokratis itu dari rakyat untuk rakyat dan orang lain. Tidak jauh dari itu, kami dari HMJP PPKN sendiri bahwasanya terdapat ada divisi kami yang aspiratif dan akuntabel. Maka dari itu demokratis itu masuk pada semisal dari mahasiswa PMPKN ingin menyalurkan sebuah aspirasinya atau mungkin ada kritik dan saran buat HMJP PMPKN dalam antar mahasiswa PMPKN, maka dari itu kami menampungnya dan juga bisa menjadi katalisator mereka jikalau nantinya ada aspirasi yang mungkin kurang didengar. Baik, kami mengelaborasikan demokratis berjalan misi kami di poin 1 dan poin 3, yakni yang aspiratif dan akuntabel dengan program kerja sudah kami paparkan tadi, yakni 100 hari evaluasi program kerja, di mana di dalamnya nanti kita mengadakan dialog 2 arah, 7 arah. Kami fungsionalis dengan mahasiswa PMPKN, yang mana itu sudah mencerminkan bahwasanya demokrasi itu dari dan oleh, kalau kita di ranah mahasiswa dari dan oleh untuk mahasiswa, kemudian menjadi katalisator antara mahasiswa dan lembaga. Di sini kami mewadai bahwasanya menyalurkan aspirasi kalian mahasiswa PMPKN kepada lembaga, yakni jurusan PMPKN, terkait apapun itu lewat program dialog jurusan. Terima kasih. Kemudian saya akan berikan waktu 3 menit untuk saling menanggapi. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menanggapi jawaban dari paslon 2. Tadi kan disebutkan bahwa sebagai katalisator dengan ada program kerja kalian yang 1.000 evaluasi 100 ya itu tolong menjelaskan analisis SWOT, kelebihan, kekurangan, dan bagaimana cara kalian untuk menghindarkan kekurangan itu agar tidak menjadi hambatan untuk program kerja kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sini mengenai 100 hari evaluasi program kerja. Di sini kami sebagai sebesar dari HMJP PPKN nanti kan nanti ada evaluasi program kerja. Semisal ada program kerja yang tidak terlaksana ataupun program kerja yang terlaksana dan bahkan program kerja yang dirasa masih kurang untuk dirasai oleh seluruh mahasiswa PMPKN, maka dari itu kami mengadakan program kerja seperti itu. Ya, dan mengenai hambatan, perlu kita ketahui bersama bahwasanya di masa pandemi yang masih belum jelas ini, pasti kita menunggu kepastian antara program kerja itu diselenggarakan online atau offline. Ketika program kerja itu dilaksanakan secara online, mungkin kelemahan di situ bahwasanya akan kurang efisien karena media-media seperti Zoom dan lain sebagainya itu sangat terbatas, hanya komunikasi suara dan wajah secara visual. Akan tetapi kelebihannya kita bisa lebih banyak menyaring aspirasi karena di dalam Zoom itu nanti kita seperti tidak ada keterbatasan untuk siapa saja yang masuk untuk mahasiswa PMPKN. Sedangkan untuk offline, untuk hambatannya
sendiri, kemungkinan beberapa mahasiswa ketika ada diskusi mungkin ada sebagian yang tidak ikut dan lain sebagainya. Dan kelebihannya bisa bertatap muka secara langsung, berkomunikasi secara langsung. Jadi jaring aspirasi yang akan kita canangkan akan masuk dan terserap lebih baik. Seperti itu. Boleh menambahkan? Dan kekurangannya memang di masa pandemi ini adalah komunikasi. Ya memang kalau offline itu komunikasi kita terjaga, tapi kalau online tidak semuanya itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Tidak ada yang memang mereka punya pekerjaan pribadi mungkin di rumahnya, maka dari itu kami lebih meningkatkannya di komunikasi antar HMJ PPKN sendiri. Gitu. Ya, terima kasih juga atas jawabannya. Saya ingin menanggapi jawaban dari jadi berkaca dari HMJ lalu itu mengapa banyak dari teman-teman mahasiswa PPKN yang sedikit berpartisipasi dalam setiap kegiatan HMJ itu mengapa? Dan itu sebuah kalau tiga kali ini Selanjutnya, terima kasih atas pemaparan jawaban dari paslon 01 dan 02. Kemudian, yakni pertanyaan dari audiens. Berhubung audiens di sini ada yang online dan offline, saya akan pilih 2 secara offline dan 2 secara online. Saya mulai dari dulu. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan untuk Irma. ya, saya mau bertanya kepada paslon nomor urut 2 mengenai misinya yang nomor 4, poin nomor 4, di mana di situ tertulis menjalin integrasi antar sesama mahasiswa PPKN. Yang mau saya tanyakan di sini, integrasi yang dimaksud itu yang bagaimana dan bagaimana cara untuk mengimplementasikannya, mengenai program kerja yang mana, dan kemudian berkaca dari pengalaman HMJ pada tahun sebelumnya itu ada banyak BSO di PPKN. Tapi bagaimana cara kalian jika menjadi Kahima dan Kahima, bagaimana cara kalian merangkum semua BSO tersebut menjadi satu? Seperti itu. Terima kasih. Silakan untuk paslon 02 menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Irma. Mengenai misi kami yang keempat adalah menjalin integrasi antar mahasiswa PPKN. Jadi dilatar belakangi oleh bahwasannya dari mahasiswa PPKN sendiri tidak hanya terdapat dari satu suku, satu agama, tidak. Jadi kami di sini lebih menjalinnya di situ karena ada yang memang seperti circle dari mahasiswa PPKN sendiri kan. Maka dari itu kami lebih menjalin menyatukannya dengan cara seperti mengadakan sebuah program kerja di mana seluruh mahasiswa PPKN terdapat di dalam acara tersebut. Jadi maka dari itu kami di sini lebih menjalin integrasinya dengan cara yang seperti itu. Dan yang masalah BSO, mungkin kami bisa bercollaboration atau berkolaborasi dengan BSO yang ada di mahasiswa di jurusan PPKN sendiri. Jadi nanti semisal adanya yang masuk pada misi kami yang keempat ini menjalin integrasi, semisal ada sebuah program kerja, nanti kita akan berkolaborasi dengan BSO yang ada di jurusan PPKN sendiri. Ya, sebelumnya terima kasih pertanyaan dari Pak Irma. Untuk yang kelima menjalin integrasi dan bagaimana cara bekerja sama dengan BSO di PPKN seperti itu. Jadi begini, kami akan melibatkan BSO yang ada di PPKN di program kerja kami sesuai bidang yang relevan dengan BSO tersebut. Terima kasih. Sepertinya paslon nomor 2 belum menjawab pertanyaan saya dengan tepat ya. Maksudnya saya tadi bertanya mengenai program kerja apa. Tadi belum disebutkan program kerjanya yang seperti apa karena masih disebutkan secara umum. Kalau belum dikhususkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sini mengenai tentang berkolaborasi dengan BSO lain, program kerja apa yang dapat kita kolaborasikan. Misalkan ada Nation Festival. Nah,
Asian Festival itu pemilihan Duta Pancasila. Nah, otomatis semua menyeluruh di mahasiswa PMPKN. Nah, nantinya kita bisa berkolaborasi dengan BSO yang ada di jurusan PMPKN sendiri. Jadi, semisal pemilihan Duta Pancasila itu menyeluruh untuk mahasiswa PMPKN dan juga bekerjasama dengan BSO yang ada di PMPKN. Jadi tidak hanya semisal ada satu BSO ya. Jadi tidak hanya satu BSO yang dia mendelegasikan satu Duta Pancasila, enggak. Jadi semuanya menyeluruh di Nation Festival itu nanti. Jadi kayak kita bisa berkolaborasi nanti di Nation Festival itu nanti dengan BSO yang ada di PMPKN sendiri. Terima kasih untuk David. Selanjutnya pertanyaan kedua dari audiens online. Silakan Tiara untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya ingin bertanya ke kedua paslon kita. Jadi dalam tata kelola organisasi, seharusnya kalian sebagai calon pemimpin HMJ PMPKN paham dengan baik mengenai hal tersebut. Yang saya tanyakan adalah, apa yang saudara ketahui terkait SPJ dan LPJ? Karena kedua hal ini merupakan dokumen penting terkait dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah kegiatan. Seperti itu. Terima kasih. Berarti itu mulai dari mana? Paslon 1 atau paslon 2? Mungkin bisa dari paslon 1. Silakan paslon 1 mau jawabannya. Ya, terima kasih Mbak Tiara atas pertanyaannya kepada kami berdua. Kami akan menjawab apa sih itu LPJ dan juga SPJ. Pengalaman saya dalam organisasi, LPJ merupakan laporan keuangan dalam satu kegiatan. Jadi di sana nanti kita akan mengumpulkan nota-nota dari anggaran dana dan kita laporkan kepada fakultas. Dan selanjutnya adalah LPJ. LPJ adalah laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban di sini kita akan melaporkan secara keseluruhan apa saja sih kegiatan kita dalam satu periode, apa saja sih yang kita lakukan dalam satu periode. Kita di sana itu melakukan apa aja sih? Kita di sana ditanggungjawabkan sebagai seorang pemimpin dalam organisasi. Ya, terima kasih. Silakan paslon 2 untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Tiara mengenai SPJ dan LPJ itu. Jadi SPJ itu secara definisi itu adalah surat pertanggungjawaban. Sedangkan LPJ adalah laporan pertanggungjawaban. Nah, bedanya di mana? Kalau SPJ itu nantinya isinya mengenai kwitansi, nota, nah seperti itu. Kalau LPJ nanti di dalamnya itu berisi tentang kayak pendahuluan, tujuan, tema, seperti program kerja yang sudah kita laksanakan. Maka dari itu harus adanya LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nah, tidak hanya lagi dengan proposal, karena nanti proposal akan rancangan sebelum kita membuat program kerja. Jadi kayak rencana pengajuan dana itu nanti ada di proposal, dan SPJ dan LPJ ini harus berkesinambungan seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Mbak Tiara? Menambahkan sedikit ya bahwa LPJ dan SPJ itu dilaporkan ketika setelah kegiatan itu berlangsung, jadi bukan satu periode. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memilih 2 penanya melalui Zoom. Silakan menuliskan pertanyaan pada room chat atau silakan menyalakan audio untuk bertanya kepada masing-masing pasangan calon atau salah satu pasangan calon. Silakan untuk peserta di Zoom yang ingin bertanya atau boleh raise hand, silakan. Baik, sudah ada pertanyaan masuk. Untuk saudara Rifta, ini pertanyaannya untuk siapa ya? Untuk kedua pasangan calon atau salah satu pasangan calon saja? Rifta. Rifta bagaimana? Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Jika kalian menjadi Kahima dan Wakahima, apa kontribusi kalian dalam mencegah penyebaran pada
bantuan sosial dari HMJ PPKN dan upaya preventif COVID sendiri dari HMJ PPKN nantinya tetap untuk menyalurkan atau tetap memberikan kontribusi kepada teman-teman sekalian dengan tetap 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, menambahi dari yang dijelaskan maksud saya, kami juga ketika melakukan pendaftaran fungsionaris HMJ PMPKN juga pendaftar harus menyertakan bukti preventif bahwasanya mereka telah melaksanakan bantuan tentang penanggulangan bencana COVID-19 seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari paslon 2. Silakan untuk paslon 01 memaparkan jawabannya. Dalam menindak penyebaran pandemi COVID-19, sebenarnya bukan hanya tugas kami sebagai KIMA maupun Pak KIMA, melainkan tugas kita bersama sebagai masyarakat Indonesia untuk mencegah penyebaran pandemi dengan mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita sebagai KIMA dan Pak KIMA memiliki kontribusi untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kepada seluruh mahasiswa PMPKN untuk selalu senantiasa menaati peraturan tersebut dan mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Ya, saya akan menambahi. Di sini memang betul mencegah pandemi COVID-19 bukan hanya tanggung jawab kita sebagai HMJ, tapi tanggung jawab kita semua ya sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dari negara Indonesia itu sendiri. Dan apabila kita menjadi seorang KIMA dan Bapak KIMA dalam masa pandemi COVID ini, kita akan menyesuaikan segala perilaku kita dengan kondisi yang ada. Jadi kita yang menyesuaikan kondisi bukan kondisi yang menyesuaikan kita. Jadi nanti di sana kita akan melakukan sosialisasi seperti yang apa dikatakan oleh guru saya, dan mungkin itu diawali dari diri kita sendiri karena yang kita tahu bahwa kita di sini sangat mandiri. Jadi kita harus memberikan tauladan kepada teman-teman sekalian bahwa kita loh mematuhi protokol kesehatan. Jadi semuanya itu bisa mengetahui dan juga bisa meniru dengan baik. Soalnya semuanya itu diawali dari diri kita sendiri bukan dari orang lain. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan jawaban dari paslon 01. Kemudian untuk peserta di rundung mungkin ingin memberikan pertanyaan, saya berikan satu kesempatan lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Arifah Kurniawan. Dalam konteks kepemimpinan, salah satu substansi yang paling disorot adalah adil dan keadilan. Pertanyaan, dalam ranah berorganisasi lebih penting mana antara adil atau keadilan? Pertanyaan ditujukan kepada kedua pasangan calon. Silahkan dimulai dari paslon 01 terlebih dahulu. Waktu yang sempat saya persilahkan. Ya, menurut saya sebagai seorang calon pemimpin, adil dan keadilan. Menurut saya dua-duanya itu penting dalam melaksanakan organisasi. Karena apa? Adil dan keadilan merupakan satu kesatuan. Percuma saja ketika kita itu tidak adil, tapi kita tidak melaksanakan suatu keadilan. Percuma saja kita melaksanakan suatu keadilan, tapi diri kita sendiri tidak adil. Sama aja munafik dengan diri kita sendiri. Kita masih di sini berkat dukungan dari teman-teman, berkat kepercayaan dari teman-teman semuanya, berkat amanah dari teman-teman semuanya. Dan di sini kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan suatu adil dan keadilan untuk mahasiswa PMPKN. Dan tolong saya di sini dan teman saya di sini hanyalah seorang manusia. Jadi apabila ada kesalahan dari kami, mohon untuk diingatkan, mohon untuk dievaluasi, mohon untuk diberitahu yang baik yang mana untuk PMPKN kita lebih baik lagi. Cukup, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan jawaban dari paslon 1. Kemudian silakan paslon 2 untuk memberikan jawaban. Waktu dan tempat saya silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Mas Arsa. Jadi menurut kami, sosok pemimpin yang adil pasti akan melaksanakan atau melakukan suatu keadilan. Jadi pemimpin yang adil sudah pasti mereka bisa melakukan apa itu yang namanya keadilan. Baiklah, cukup. Terima kasih. Terima kasih
atas jawaban dari paslon 02. Dan kemudian yang terakhir adalah closing statement yang akan diberikan dari masing-masing pasangan calon. Saya berikan waktu 3 menit. Saya mulai